Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat Pertemuan malam hari ini, yang pertama kita akan mengadakan diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita, Bu Nara Hidayatjam. Jadi mohon diikuti dengan baik dan seksama, dan untuk waktu dan tempat langsung saja ya kita pastikan ke Bu Nara selaku narasumber sehingga bisa memberikan materi tentang diseminasi budaya positif. Kepada Bu Nara, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, oke, terima kasih. Saya share screen ya. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, Oke. Ya, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk undangannya Kombel Kompak SMA Negeri 2 Purwokerto. Di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi disiplin positif. Saya sendiri Nara Hidayatjam Asiniasita, sudah beberapa guru sudah tahu ya. Langsung saja, sebelum kita memulai, kita akan menyepakati keyakinan kelas yang ada di ruangan di room ini dulu ya. Ini beberapa keyakinan yang sudah saya tulis. Kita sepakati bersama nggih. Apakah nanti Bapak Ibu sepakat dan ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Yang pertama ada datang tepat waktu. Tadi agak molor ya, nggak apa-apa. Yang kedua nanti mengisi daftar hadir. Ada daftar hadir yang nanti host akan bagikan. Ketiga, menghargai dan menghormati setiap peserta. Yang keempat, diusahakan on cam. Dan kelima, peserta aktif untuk berdiskusi. Monggo Bapak Ibu, ada lagi yang akan disebutkan sebelumnya. Monggo ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup, Bu Nara. Cukup segini. Oke, berarti nanti kalau waktunya lebih 2 jam nggak apa-apa nggih? Jangan. Oke, saya lanjutkan. Ini untuk kesepakatan kelasnya, mohon maaf ini salah kesepakatan kelas. Ini sudah kita sepakati berikutnya. Nah, ini lebih undangan ya Bapak Ibu, kita ice breaking sebentar. Kelihatan? kelihatan. Nah, silahkan menggerak-gerakkan jari sendiri biar tidak pikun ya. Allah. Oke, cukup nggih. Jadi senam jari ini memang berfungsi untuk biar kita tidak lupa ya Bang. Itu bagus sekali untuk otak kita biar itu mudah mengingat. Saya juga sedang
tidak mudah mengingat saat ini ya, karena tugasnya banyak jadi butuh senam seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Tujuan dari adanya diseminasi disiplin positif ini, pertama adanya perubahan paradigma dalam kesepakatan sekolah untuk menciptakan budaya positif. Perubahan ini dengan pendekatan teori kontrol ke teori stimulus respon. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Hukuman dirubah dengan membuat kesepakatan. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Dirubah menjadi penghargaan masuk merusak hubungan, penghargaan mematikan kreativitas. Ketiga, menghargai nilai-nilai sendiri atau dirubah menjadi memberikan kebebasan murid untuk mengungkapkan apa keinginannya. Selanjutnya, tujuan ini nantinya apa sih yang ingin dirubah? Adanya perubahan paradigma yang harus dirubah. Yang pertama, yang awalnya guru sebagai pengontrol dirubah menjadi guru sebagai fasilitator. Yang kedua, yang semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat dirubah menjadi pembiasaan. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan komunitas dirubah menjadi memberikan kebebasan berpendapat dan menghargai setiap hasil capaiannya. Dan harapan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa dirubah menjadi kesepakatan bersama. Ya, jadi intinya nanti kalau ada hal-hal yang dipaksakan kepada siswa, kita rubah ke kesepakatan bersama. Makna disiplin itu sendiri adalah menegakkan disiplin cenderung ke perilaku pemaksaan dan hukuman. Identiknya dari makna penegakan disiplin ini pemaksaan dan hukuman. Yang perlu dirubah tidak lagi dengan adanya tekanan, tetapi dengan membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, dengan mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan itu apa saja atau keyakinan kelas? Yang pertama, isi dari profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak itu sudah tahu sudah paham isi dari profil pelajar Pancasila itu apa saja. Yang kedua, adanya rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, jujur, toleransi, dan kreatif. Nah, selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Kali ini saya menjelaskan 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser dalam Choice Theory. Nah, pada dasarnya manusia hidup itu untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan apabila salah satu atau 2 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, itu akan menimbulkan masalah bagi dirinya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu pada intinya di sini. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih kebutuhan dasar. Contohnya yaitu tadi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival ini merupakan kebutuhan yang bersifat biologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Dan komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, nyaman,
Dan yang selanjutnya di sini ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis sebetulnya. Kebutuhan yang untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga dan pasangan, teman kerja, binatang, peliharaan, dan kelompok di mana individu itu tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya atau dekat dengan teman karena yaitu merasa diterima. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, apabila kita juga seringkali melihat ada siswa dengan kasus yang ternyata dari rumah sendiri belum terpenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Contoh mungkin dari murid-murid yang rumah tangga bapak ibunya broken home, bercerai, dan kita lihat sendiri banyak fenomena yang terjadi di sekolah. Tindakan-tindakan maladaptif atau yang melanggar peraturan itu biasanya setelah ditelusuri mereka memang sangat membutuhkan atau kurang di kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini. Mereka ingin merasa diterima dan merasa ingin memiliki rasa kasih sayang seperti yang lain dengan cara yang salah gitu ya. Jadi mungkin bertentangan dengan peraturan atau keyakinan kelasnya. Berikutnya ini ada kebutuhan untuk penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem ya, dan kegiatan ini untuk meninggalkan pengaruh sebetulnya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya itu rapi dan sistematis dan selalu ingin mencapai yang terbaik atau mungkin biasa kita sebut dengan tipe perfeksionis ya. Berikutnya ada kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Kebutuhan ini untuk pengakuan rasa bebas adalah kebutuhan akan kemandirian sebetulnya, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak untuk mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal baru yang menarik. Di sini juga di sekolah kita ada kebebasan dalam pemilihan seperti ekstrakurikuler yang di sini juga hampir 30 macam ekstra. Ini juga memfasilitasi anak untuk bebas memilih ekstrakurikuler, untuk bebas mencoba, untuk bebas bergerak di mana yang sesuai bakat minatnya. Tidak ada batasan ya kalau kita walaupun sebetulnya tetap
ada batasan di jumlah. Kalau bisa jangan terlalu banyak. Nanti kalau memang anak itu komitmen terhadap manajemen waktunya sih tidak apa-apa, karena memang kita membatasi di jumlah organisasi dan ekskul yang diikuti, karena memang dari beberapa kasus pengalaman kita sebelumnya anak tersebut belum bisa untuk membagi waktu. Ya nanti kita pilih-pilih mana yang memang kira-kira anak itu bisa bertanggung jawab terhadap waktu atau memang masih perlu belajar. Nah, untuk berikutnya ada kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan kalau hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya ya. William Glasser ini menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah, manusia sebetulnya tidak berbeda dengan itu. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga ingin berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, ini juga bisa kita inovasikan di dalam permainan. Kita juga di sini sudah banyak terfasilitasi aplikasi-aplikasi kuis di mana anak bisa belajar sambil bermain games, atau kita juga bisa fasilitasi dengan pembelajaran yang berkelompok. Ada ice breaking di dalamnya, di mana anak juga merasa bebas mengekspresikan dirinya. Ada 5 posisi kontrol yang kita pelajari. Ada posisi menghukum, posisi pembuat rasa bersalah, ketiga posisi teman, keempat posisi pemantau, dan kelima posisi manajer. Sebelum kita mengetahui lebih jauh apa sebetulnya posisi penghukum dan posisi-posisi yang lain, saya mau tanya ke Bapak Ibu, biasanya kalau di sekolah Bapak Ibu menggunakan posisi kontrol yang mana nggih? Yang mana Bapak Ibu? Biasanya yang mana? Semuanya. Wah, semuanya ya. Kadang menghukum juga nggih, ada waktopan ternyata. Kadang menghukum juga waktopan. Iya, itu waktopan galak sih. Oke, semuanya ya. Oke, kalau begitu mari kita pelajari satu persatu posisi kontrol. Yang pertama, ciri-ciri dari posisi menghukum itu seperti apa? Ciri-cirinya yang pertama, menghardik, bersuara keras, tidak mendengarkan alasan. 3, mempermalukan. 4, menyakiti dalam bahasa verbal dan menunjuk. Ya, tangan kita kalau menghukum menunjuk ke anak yang bersalah. Terus ciri pembuat rasa bersalah. Ciri-ciri membuat rasa bersalah, ciri-cirinya yang pertama, membuat murid merasa di posisi paling salah. Kedua, guru merasa yang paling menderita. Ketiga, posisi murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Keempat, merasa tidak berharga. Kelima, telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Keenam, contoh gimana coba kalau orang tuamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini. Ini sebetulnya posisi membuat rasa bersalah. Dan ketujuh, kamu tidak kasihan dengan guru. Ibu sudah berusaha. Jadi kalimat-kalimat ini yang dimunculkan seperti tadi, kamu nggak kasihan sama ibumu kalau kamu seperti ini, atau kamu nggak kasihan sama guru, sudah ngajar capek-capek nggak didengerin. Nah, itu posisi membuat
membuat rasa bersalah. Terus posisi selanjutnya posisi teman. Yang pertama, tidak menyakiti murid, namun tetap mengontrol murid melalui pendekatan apresiatif. Kedua, dampak positifnya hubungannya baik yang terjalin antara guru dan murid. Dampak negatifnya, murid kurang menghargai guru, murid menjadi ketergantungan, murid membedakan guru dari guru yang lain ya. Kadang ada guru yang terlalu dekat dengan murid sampai berbeda dari guru yang lain seperti itu. Terus ciri posisi pemantau atau pemonitor. Di sini suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu aturannya. Ini juga menyadarkan murid. Tapi ini lebih datar lagi. Nah, kita ke posisi yang terakhir, ada posisi kontrol sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan. Yang kedua, perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, ini posisi kontrol ini yang diharapkan banyak terjadi di diri kita, karena itu tadi mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan, terus bersama murid untuk mencari solusi dari permasalahannya. Selanjutnya kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Harapannya ketika kita sudah menggunakan posisi kontrol untuk menyelesaikan masalah murid, kita juga melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi itu sendiri, yang pertama, menstabilkan tindakan yang salah. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, tahapan segitiga restitusi itu ada 3, nggih. Ada menstabilkan tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bisa dilihat di sini tahapan segitiga restitusinya, langkah-langkahnya. Menstabilkan identitas. Di sini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Mengajak siswa untuk melakukan hal yang terbaik. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, kita harus tahu ini alasan anak melakukan kesalahan itu apa. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Keyakinan apa yang dilanggar dan apa yang akan dirubahnya. Begitu. Oh, sudah, terima kasih. Ya, cepat sekali. Ya, demikian dari saya. Silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Tadi saya terlalu cepat nggak ya? Mohon maaf, tadi banyak yang tipu. Ternyata karena ini jujur ya, dadakan sekali. Tapi saya berusaha maksimal. Oke, silahkan, ada yang mau ditanyakan tentang disiplin positif. Apakah kira-kira selama ini Bapak Ibu sudah menerapkan disiplin positif itu kepada murid, atau ini tadi ada segitiga restitusi yang ternyata ketika kita berhadapan dengan anak yang salah, kita semua harus melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Apa? Kita semua harus tahu, kita harus tahu alasan dari anak itu melakukan kesalahan itu apa, dan kita harus bisa menemukan motivasi internal dari anak untuk berubah dari atas kesalahannya. Gitu. Oke, baik, untuk selanjutnya ada di sini
saya lampirkan dokumentasi penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Ada 3 foto. Salah satunya di sini ada foto proses konseling yang mungkin masih sampai saat ini ya, setiap hari pasti ada konseling yang ingin melakukan proses konseling atau ingin melakukan proses konseling kelompok gitu karena beberapa masalah yang dihadapinya. Proses konseling itu sendiri tidak begitu jauh dengan tahapan segitiga restitusi yang tadi saya sudah jelaskan. Bahkan mungkin di proses konseling kita lebih mendalam lagi ya, berkaitan dengan menggali kepribadian atau identitas dari anak tersebut. Nah, pada foto berikutnya yang ketiga ini kita lihat di sekolah kita juga berkolaborasi dengan wali murid dalam menyelesaikan masalah siswa. Orang tua didatangkan untuk sama-sama membahas bagaimana hal apa yang akan dilakukan, hal apa yang baik dilakukan untuk perkembangan anak ini berkaitan dengan salah satu masalah yang pernah terjadi. Dan ini juga bisa dilihat saya sebagai guru bimbingan konseling juga bekerja sama dengan tim dari kesiswaan. Nah, dari dokumentasi ini juga sangat terlihat bahwa penerapan budaya positif ini tidak hanya bisa dilakukan oleh 1-2 orang pihak saja, tapi membutuhkan kolaborasi untuk mencapai satu tujuan dan berbagai pihak ini sudah memahami bagaimana caranya penerapan segitiga restitusi agar berjalannya ya kita berjalan searah dengan satu tujuan yang sama. Oke, berikutnya ini ada dokumentasi penerapan budaya positif membuat keyakinan kelas. Ini saya juga sudah terapkan untuk kelas 10-11 yang tahun kemarin ya. Nah, jadi memang sebelum saya belajar di pendidikan guru penggerak ini, sekolah kita selalu ini ya, ada kegiatan kombel di hari Jumat untuk belajar di PMM secara mandiri. Nah, di sini juga saya sudah belajar tentang keyakinan kelas budaya positif. Selain belajar juga alhamdulillah saya sudah membuat aksi nyata. Ini dokumentasi aksi nyatanya. Nah, di sini ada keyakinan kelas yang sudah sudah disepakati bersama dengan anggota kelas. Selain itu, semua anggota kelas juga menandatangani kesepakatan yang sudah dibuat. Ini kesepakatan kelas yang sudah dibuat, kita salin di kertas yang lebih menarik. Setelah itu kertas itu bisa ditempel di kelas agar anak-anak selalu mengingat apa saja keyakinan kelas yang harus ditepati, karena keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama anak siswa-siswa di kelas. Berikutnya saya tampilkan juga masih rangkaian dari penerapan budaya positif tentang keyakinan kelas. Nah, ini saat di kelas yang berbeda, jadi kami juga tim dari bimbingan konseling SMA 2 Purwokerto juga telah menerapkan dan membuat videonya dari awal sampai akhir penerapan keyakinan kelas itu dilakukan. Video tersebut bisa diakses di laman YouTube di bawah ini ya. Monggo Bapak Ibu yang berkenan untuk mendalami lagi dan ingin tahu apa saja yang sudah kita lakukan, khususnya berkaitan dengan membuat keyakinan kelas di kelas binaan kita masing-masing. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu sekalian, khususnya menambah wawasan Bapak Ibu sekalian tentang penerapan budaya positif. Apa itu budaya positif, bagaimana tahapan dari segitiga restitusi,
karena saya juga merasa masalah siswa semakin kompleks saat ini. Kita perlu mengupgrade pemahaman diri kita tentang bagaimana penerapan budaya positif yang sesuai dengan perkembangan anak pada zaman ini. Oke, baik, terima kasih. Ini tentang dokumentasi saya, semoga menginspirasi. Gimana Bapak Ibu? Apakah ada yang sudah pernah melakukan segitiga restitusi atau penerapan disiplin positif di kelasnya? Monggo kita berbagi cerita bisa. Ya, silahkan. Ya, Bu Yeyen, monggo. Terima kasih terima kasih juga untuk pemaparan materinya, mulai dari pengertian disiplin itu apa, kemudian hukuman, sampai kepada posisi kontrol, kemudian ada juga segitiga restitusi. Yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan posisi kontrol, bisa minta tolong diulangi Bu Nara untuk posisi kontrol tadi ada apa saja? Posisi kontrol ini ada. Ya, ini posisi kontrol. Untuk posisi kontrol pertama itu penghukum dan pembuat rasa bersalah, mungkin sedikit banyak kita sering lakukan ya secara sadar ataupun tidak sadar. Tapi saya masih agak bingung Bu Nara untuk yang posisi kontrol yang guru itu sebagai pemantau dan juga manajer itu sebenarnya bedanya apa ya Bu Nara? Terus kalau bisa diberikan contoh kasusnya mungkin seperti apa tindakan-tindakan yang harus dilakukan guru pada saat memposisikan diri sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Ya, oke. Terima kasih Bu Yen untuk pertanyaannya. Ya. Seperti yang kemarin sudah saya baca, posisi pemantau dan manajer itu sebetulnya beda tipis. Sama-sama karena manajer juga memantau ya. Tapi di sini perbedaannya, posisi pemantau itu lebih datar, dia lebih banyak memantau. Berbeda dengan posisi manajer, dia tidak hanya memantau, tapi juga memanage anak itu untuk ayo kamu harus bagaimana nantinya melakukan menjalankan konsekuensi terhadap masalah. Pemantau hanya cukup bertanya, kamu salah atau enggak? Ya, salah Bu. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memperbaiki. Oke. Mungkin cukup di situ. Tidak terlalu detail sampai ke seperti manajer yang waktunya mau kapan dimulai? Apa yang besok akan kamu lakukan? Bahkan mungkin kalau yang posisi manajer pertemuannya tidak hanya satu kali. Kalau pemantau kan hanya memantau, bertanya sekali, hanya memantau ya. Kalau manajer seperti kita di dunia konseling yang tidak bisa dilakukan hanya 1-2 kali pertemuan. Yang namanya manajer memang manage. Kamu bagaimana dengan tindakan yang sudah kamu lakukan kemarin? Konsekuensinya apakah sudah dijalankan? Bagaimana hasilnya? Itu akan ada kontinuitas gitu ya sebagai manajer. Kalau menurut saya sih seperti itu, Bu Yeyen. Bagaimana? Apakah sudah cukup menjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Nara. Ini cukup dijawab singkat saja nih Bu Nara. Berarti kalau dari kesimpulan
pemahaman dari Bunara antara perbedaan posisi pemantau dan manajer. Berarti jika kita lihat dari level tindakannya antara posisi pemantau dan manajer itu sebenarnya levelnya yang lebih baik, katakanlah kita katakan lebih baik itu posisi yang mana? Kalau menurut saya, level yang lebih baik dan mungkin juga diharapkan sebagai guru penggerak ya nantinya ada di posisi manajer. Jadi kita tidak hanya memantau anak itu, tapi juga kita memanage anak itu untuk menjadi lebih baik lagi. Benar-benar menjalankan konsekuensi yang sudah dia sadari. Seperti itu. Jadi kita juga memanage anak, tidak hanya memantau saja. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Ian. Silahkan yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan, monggo. Yang Pak Topan, oke, monggo Pak Topan. Saya mau tanya itu yang tentang tadi 5 posisi kontrol itu, apakah ada tahap-tahapannya gitu? Maksudnya kapan sih kita sebagai posisi teman, kapan kita sebagai posisi pemantau, kapan sebagai posisi penghukum dan lain sebagainya gitu Bu. Oke, terima kasih Pak Topan. Ya, bagus sekali jawabannya. Pertanyaannya, kapan sih kita melakukan posisi ini? Posisi kontrol ini sebetulnya tidak ada tahapan yang harus dilakukan. Kalau ada anak seperti ini, kita harus menggunakan posisi menghukum, atau ketika anak yang modelnya seperti ini, itu sebetulnya dari kebijakan kita sendiri Pak, dari kesadaran kita sendiri mana 5 posisi kontrol ini yang baik untuk kita terapkan. Kalau pada disiplin positif sebetulnya kita tidak menyarankan untuk menggunakan posisi penghukum, karena itu sudah jelas dari tadi ada ciri-cirinya ya. Pada posisi penghukum kita tidak mau tahu alasannya apa, dan bahasa verbal yang mungkin cukup kasar ya, sambil menunjuk-nunjuk anak yang salah. Kita tidak menunjukkan kita sebagai guru posisi penghukum ya jangan ke situ gitu, tapi yang lebih diutamakan paling enggak kita ada di posisi pemantau atau manajer. Jadi kita lebih banyak belajar menjadi bagaimana caranya menjadi posisi pemantau dan manajer dalam menyelesaikan masalah dengan murid. Kalau membuat rasa bersalah juga itu kan kurang bagus untuk siswa ya. Dimana anak nanti gimana sih kamu coba, kasihan nggak sama orang tua, kasihan nggak, seolah-olah dia menjadi anak yang paling menderita gitu. Nanti akan timbul hal yang ya otomatis akan ada minder atau merasa bersalah pada dirinya seperti itu. Terus posisi teman juga tadi, kalau kita bisa lebih profesional, mungkin kita akan bisa di posisi teman yang memang seperti simbol BK ya, BK teman, sahabat siswa kayak gitu. Tapi ya itu tadi harus ada batasan, di mana ini teman, di mana ini guru. Kadang kalau kita sudah terlalu dekat dengan siswa, kita lupa kalau kita itu guru, berbeda, tidak selevel dengan siswa. Yang itu kadang juga kalau sudah terlalu dekat ya, kadang ini ya, anak perilakunya kita juga jadi over. Nah, posisi yang diharapkan oleh
pendidik. Nah ini dari posisi pemantau dan manajer seperti itu Pak Topan. Oke, bagaimana Pak Topan? Oh, Sudah cukup. Oke, terima kasih. Masih adakah yang lain? Silakan satu lagi pertanyaan ya. Satu lagi habis itu nanti kita foto bersama. Pak Gustopo tuh mau tanya tuh. Silakan. Boleh. Ya, silakan. Boleh, yang terakhir lah ya. Ya. Ya, ini langsung ke izin bertanya Ibu narasumber. Boleh ke Narabidjang ya. Iya, langsung ke kasus saja ya Bu ya, karena Iya. saya juga bingung karena dalam kondisi ini saya junior di kesiswaan, langsung kemarin itu ada masalah yang merokok gitu. Itu kan melanggar aturan yang menurut saya luar biasa gitu ya, karena anak-anaknya luar biasa memang itu. Nah terus di situ kan langsung campur aduk 5 posisi kontrol, karena anak didudukan jelas dibuat rasa bersalah, terus kemudian ada yang montong-montong menghukum, terus kemudian ada yang agak lembek tapi malah dibohongi. Nah itu ini menurut dari 5 posisi kontrol ini yang paling bagus untuk menangani kasus yang seperti itu yang bagaimana, dengan posisi apa dan bagaimana, nggak usah posisi apanya dulu, bagaimana caranya gitu. Oke. Saya pengen lihat dari segi kepekaan dan materi yang ini. Ya, oke, terima kasih. Ya, materi ini sebetulnya ya bagus ya Bapak Ibu, tapi memang kita lagi-lagi kalau diri saya pribadi juga ada fleksibilitas seperti itu ya. Nah, kemarin sebetulnya saya juga sempat menangani anak-anak yang bermasalah tersebut. Saya merasa kalau sudah saya tidak ingin terlalu banyak memberi nasihat atau menghakimi mereka ya, karena saya yakin sebelumnya sudah banyak bapak ibu guru yang melakukan hal tersebut. Tapi lagi-lagi ada satu titik penasaran saya, kenapa mereka sampai melakukan hal tersebut gitu. Sampai akhirnya kita di dalam ruangan sampai sore itu satu persatu kita tanya secara pribadi. Ada pendekatan personal di situ. Satu persatu kita tanya kenapa, sampai akhirnya muncul kesimpulan kalau mohon maaf, beberapa banyak dari anak-anak tersebut sudah terbiasa merokok saat jam KBM di dalam kelas waktu SMP. Nah, itu sudah kebiasaan dari SMP, dan saya memang sadar kita sedang merubah mereka yang tidak mungkin bisa instan ya, dan tidak bisa hanya sebagai posisi pemantau saja, hanya melihat saja. Harus benar-benar memanage perkembangan mereka, apakah benar-benar sudah melakukan apa yang kita harapkan, apa yang sesuai dengan tata tertib begitu. Yang kita kemarin pembinaan, yang kita kemarin ya beberapa tindakan, sebetulnya tindakan yang mereka lakukan kan sebetulnya ada beberapa yang saya lakukan. Saya tanyakan ke mereka, kalian sudah merasa salah? Kalau sudah merasa salah, apa yang harus kalian lakukan untuk menebus kesalahan ini? Udah, mereka dengan senang hati melakukan 3S waktu itu, ikut 3S dengan kita. Itu tindakan yang mereka pilih. Sebetulnya kemarin yang saya lakukan seperti itu Pak Gustopo. Mau tidak mau memang ketika kita langsung mengejudge anak, ya saya juga tahu posisinya, pasti kita juga emosi ya saat seperti itu, tiba-tiba ya ketahuan, pasti langsung menghukum pasti. Tapi ya yang harus kita cari, kita harus tahu latar belakang mereka, kenapa mereka melakukan hal tersebut gitu. Yang ternyata
kita kejatuhan nih gitu. Sebetulnya seperti itu Pak Gustopo. Ada yang bertanyakan lagi, silakan. Oke, Pak Topan, ini jadi menarik sekali nih ya bahas anak ya. Gimana Pak Topan? Saya punya pengalaman gitu ya. Tahun kemarin mungkin ya. Nah, kita tahu bahwa anak itu kan pernah berbuat salah gitu kan. Iya. Terus kita kan pasti ya sebagai guru kan pasti menasihati gitu kan agar tidak mengulanginya lagi. Nah, tapi kenyataannya bahwa ada beberapa teman-teman kita itu yang masih saja menjudge bahwa anak itu tuh ya tetap buruk gitu loh. Nah kalau saya kan ya kalau sudah saya hukum misalkan 1 kali ya besoknya biasa aja gitu loh, bahkan saya panggil karena kita sikapnya biasa aja, saya tanya gitu kan. Tapi ada juga guru yang masa anak kayak gitu dipakai buat model sekolah, buat model seragam. Jadi sisi buruknya atau kesalahannya itu tetap melekat dan tetap dibahas oleh teman-teman yang lainnya. Nah pertanyaannya adalah menurut narasumber ya, bukan naratif ya, itu bagaimana? Apakah hal itu yang baik atau tidak? Dan seandainya itu hal yang buruk, maka bagaimana cara kita untuk istilahnya itu berusaha agar teman-teman kita ya jangan seperti itu. Maksudnya yang setelah kemarin kan sudah dihukum gitu, itu sudah bersih gitu. Saya jangan mendekat gitu. Terus. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Topan. Nah, ini saatnya Pak Topan menjadi guru penggerak agar bisa menggerakkan teman-teman, Pak. Udah capek. Udah sibuk. Ini, ya itu sudah suatu niatan bagus, Pak. Mari, Pak, disalurkan. Ya, ini juga salah satu usaha kita untuk mempersatukan persepsi teman-teman pendidik di sekolah, bagaimana cara kita dalam menangani siswa gitu. Ya caranya seperti ini Pak, kita belajar, kita berbagi materi apa yang harus kita persepsinya itu harus disamakan di sekolah. Bagaimana cara pandang kita ke murid, bagaimana tindakan kita ke siswa kayak gitu. Nah itu cocok sekali Pak Topan, monggo mari kita bergabung menjadi guru penggerak Pak Topan. Nanti Bapak bisa menggerakkan teman-teman semua dengan materi-materi yang akan dipelajari gitu. Saran saya seperti itu. Semangat. Maaf, paling saya dibatalin aja Mbak. Udah bisa dibatalin. Oh gitu ya. Oh Ya, sudah bagus itu Pak. Anda itu sebetulnya sudah mau tergerak tuh untuk menggerakkan teman-teman. Tuh, mari kita sama-sama. Videonya ya. Gimana? Videonya dipotong nanti Bisa. Itu sudah bagus, nggak boleh. Saya tadi makanya tanya, ini pertanyaan bagus ini. Gitu. Ini adalah calon guru penggerak berikutnya. Ini tidak bakal saya potong karena mungkin ini juga akan ya siapa tahu pusat dengar gitu ya. Oh ini sudah salah satu syaratnya. Menteri Nadiem ya. Enggak, sudah terlihat sekali. Oke. Sepertinya sudah cukup nih Bapak Ibu. Waktunya sudah lumayan ini. Terima kasih, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi tentang disiplin positif. Harapannya kita akan ada satu persepsi ke depannya dalam mengatasi masalah siswa kita. Ya, paling nggak ya kita tahu latar belakang mereka kenapa melakukan suatu tindakan. Pasti ada alasannya ya. Seperti kemarin waktu ada salah satu murid datang ke BK dengan wali muridnya yang sudah emosi setelah lama-lama wah ternyata memang dia sudah membawa masalah dari rumah gitu, di rumah ada masalah gitu, ke bawah sampai ke sekolah
dengan tindakan-tindakan yang menyimpang. Gitu. Ya, baik, mungkin cukup ini dari saya. Terima kasih atas atensinya dan partisipasinya yang luar biasa. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mohon maaf apabila ada jawaban yang kurang terpuaskan ya. Kalau Saya masuk ikut kompak ya. ini antar kombel Pak, ini antar kombel, Ini banyak penyusup kan ini antar kombel Om, tenang saja. Ini antar kombel. Ya, sertifikatnya Bu. Iya. Insya Allah nanti katanya sertifikatnya nilainya besar ya Pak Koordinator. Oh, saya katanya loh dapat sertifikat loh. Iya. Katanya nggak dapat sertifikat. Boleh 10 jam. Oke, baik. Kalau memang Bapak Ibu kurang terpuaskan dengan jawaban saya tunggu di pendidikan guru penggerak angkatan selanjutnya. Semoga kita semua Kami siap mengunjungi BK, ruang BK. Kalau bisa mengunjungi ruang BK. ya, terima kasih. Ya, saya kembalikan ke host. Monggo, jangan lupa daftar hadir dan kita nanti foto bersama. Nanti di share di itu Bu. Bu Ratna, tolong isikan daftar hadirnya Bu. Moderatornya mau ngomong. Ayo on cam, semua on cam, ayo semua on cam, semua on cam. Kita foto.